Tapi yang harus kemudian dilihat oleh Bapak Ahmad Fauzi adalah tentang persoalan jalan yang rusak, genangan kota, ketertinggalan pulau, itu perlu segera diatasi. Bahkan listrik dan jaringan-jaringan dari semua pelayanan pemerintah itu harus sampai pada pulau. Jangan sampai selama 5 tahun ke depan masih ada pulau yang hanya hidup listriknya selama 6 jam. Apa yang harus ditampakkan itu, jangan Fauzinya dulu yang muncul, jangan Bapak Bupatinya dulu yang muncul, tapi Sumeneb dan keindahannya, Pak. Hai korban ghosting, berbagai macam persoalan dengan hubungan kita memang harus penuh kepastian bagaimana masalah ini bisa selesai dan tidak diungkit di kemudian hari. Karena kalau tiba-tiba pasangan-pasangan kita ini bermasalah dengan kita, kemudian kita tidak menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu juga, ini akan terus menghambat berbagai macam aktivitas yang lain. Dan hal ini sama dengan berbagai macam keputusan MK tentang hasil-hasil pilkada yang telah ditetapkan. Maka MK akhirnya menyelesaikan segala masalah yang bagi orang-orang ini gak seharusnya menang. Ini harusnya saya yang menang. Wah, ini sudah selesai. MK telah memberikan berbagai macam pertimbangannya. Mahkamah Konstitusi telah memberikan berbagai macam hasil-hasil keputusannya yang akhirnya dilanjutkan oleh penetapan-penetapan oleh masing-masing KPU di daerah-daerah Indonesia. Baik itu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seluruh berbagai macam kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah tentang penetapan Ahmad Fauzi dan Kiai Imam Hasyim sebagai Bupati dan Wakil Bupati di daerah Kabupaten Sumeneb. Wah. Jadi dari berbagai macam hal ini akhirnya semua persoalan yang kemudian dihadapi oleh Bapak Ahmad Fauzi selama ini melawan bagaimana kemudian akhirnya lawan-lawannya ini semuanya sudah selesai. Dan akhirnya sekarang Bapak Ahmad Fauzi terpilih sebagai Bupati Sumeneb. Dan sebenarnya hal yang kemudian harus dipikirkan oleh Bapak Ahmad Fauzi ini bukan hanya tentang bagaimana akhirnya dia menyampaikan agar Sumeneb bersatu, semuanya sudah selesai. Tidak tentang itu. Tapi yang harus kemudian dilihat oleh Bapak Ahmad Fauzi adalah tentang persoalan jalan yang rusak, genangan kota, ketertinggalan pulau, itu perlu segera diatasi. Bahkan listrik dan jaringan-jaringan dari semua pelayanan pemerintah itu harus sampai pada pulau. Jangan sampai selama 5 tahun ke depan masih ada pulau yang hanya hidup listriknya selama 6 jam, sisanya habis gak tahu kemana. Ini kan repot gitu. Memang di pulau itu ada matahari, memang gitu. Tapi kan kita juga butuh cahaya lampu. Ini yang kemudian gak boleh, yang kemudian akhirnya gak hadir di daerah-daerah pulau, sedangkan di daerah-daerah kita, kota, kabupaten misalnya, itu ada sudah. Tapi di berbagai macam pulau-pulau itu masih terjadi. Nah, hal ini yang gak boleh kemudian akhirnya menjadi salah satu isu yang kemudian akhirnya ditinggalkan dan hanya fokus pada proyek-proyek tertentu. Jadi ke depan sebenarnya bagi saya kepada Bapak Ahmad Fauzi ini dan Bapak Imam Hasyim, apa yang kemudian harus diperbaiki dari Sumeneb. Kita lihat bagaimana kemudian Bapak Ahmad Fauzi ini eksis di mana-mana. Kalau kita cari berita tentang Sumeneb, yang muncul pasti wajahnya Bapak Ahmad Fauzi. Ini kan yang repot gitu kan. Bupatinya lebih eksis dari daerahnya. Saran saya ke depan Bapak Ahmad Fauzi ini perlu daerahnya ini perlu lebih eksis daripada bupati atau wakil bupatinya. Jadi yang tampil di depan itu bukan Bapak Bupatinya, foto bupatinya, tapi tentang apa yang kemudian Sumeneb miliki. Nah, yang ke depan itu perlu eksis adalah tentang daerahnya, value-nya, kekayaannya, budayanya, kulturnya. Itulah yang kemudian harus muncul. Jadi kalau ada berita, kalau ada kunjungan kerja, kalau ada apa yang harus ditampakkan itu, jangan Fauzinya dulu yang muncul, jangan Bapak Bupatinya dulu yang muncul, tapi Sumeneb dan keindahannya, Pak. Itu yang perlu muncul lebih dulu. Dan kita tahu bahwa Sumeneb ini punya banyak hal. Ada budaya, ada keris, kekayaan alam dengan pulau-pulaunya yang selama ini pada zaman dahulu kala, 2018-an lah ya, ada satu nama, ada satu program yaitu tentang Visit Sumeneb. Sayangnya pasca Covid itu tidak berjalan maksimal dan rasa-rasanya kayak hilang tanpa kabar. Ini kan kita sakit hati kalau kita ditinggalkan tanpa kabar, tanpa penuh kepastian, kan sakit hati gitu. Atau kita sudah tahu berpasangan tapi kita gak punya arah, entah itu kepelaminan, lamaran, gak punya arah gitu, pacaran aja, gak tahu mau kemana. Ini kan juga penuh dengan ketidakjelasan. Lah, sama dengan Visit Sumeneb itu.
Jadi visit Sumeneb bagi saya rasanya ini perlu dimatangkan lagi dan segera dimunculkan kembali, bukan hanya berjalan tanpa konsep yang akhirnya tidak menarik wisatawan-wisatawan manapun dan tidak berdampak bagi ekonomi kesejahteraan masyarakat juga gitu. Karena sebenarnya dari visit Sumeneb ini bisa berdampak ke banyak hal, baik itu ekonomi, pengenalan tentang daerah kita, yang akhirnya nanti pasti ujung-ujungnya adalah tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat itu juga naik kelas dan bertambah. Kita tahu bahwa di Sumeneb ini ada banyak hal, Pak. Ada Giliang. Giliang ini kan satu pulau di Indonesia terbaik oksigennya. Karena kalau diakui secara dunia dan sebagainya, Giliang ini kan oksigen kedua terbaik di dunia. Tapi pada faktanya tidak semua orang akhirnya tahu tentang itu dan tidak semua orang akhirnya penasaran dan berkunjung ke daerah sana meskipun itu sudah menjadi wisata. Nah, ini perlu diperbaiki. Kalau misal pada akhirnya memang Giliang ini menjadi daerah wisata, kan kita juga tidak mau toh berbagai macam kekayaan alam yang kita miliki akhirnya rusak hanya karena kunjungan-kunjungan wisata yang berlebih misalnya. Kita juga gak mau. Ya bisa saja Giliang ini menjadi wisata skala prioritas yang akhirnya masuk ke sana. Memang target-targetnya adalah target-target prioritas orang-orang dengan kelebihan uangnya. Kan targetnya di sana misalnya gitu kan. Ini kan hanyalah kemungkinan-kemungkinan, atau kita disebut sebagai kota keris misalnya. Bahkan beberapa minggu yang lalu tugu keris tertinggi itu sudah disahkan dan diresmikan. Meskipun tidak sesuai konsep awal, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi harapannya dari berbagai macam tugu keris ini dan berbagai macam aneka koleksi ini bisa menjadi satu daya tawar menarik bagi orang-orang untuk akhirnya berkunjung dan melihat bagaimana budaya dan kekayaan itu dirawat oleh orang-orang kita, oleh bapak bupati kita. Itu kan yang penting gitu kan. Bahkan sudah ada yang mengatakan sebenarnya Sumeneb ini cocok untuk menjadi ibu kota keris dunia. Lah, ini yang kemudian juga perlu dilihat dan dimanfaatkan sehingga semua kekayaan alam kita ini tidak terbuang percuma dan sia-sia. Semua budaya kita, kultur kita itu tidak hanya akhirnya menjadi cerita-cerita belaka yang dibanggakan-banggakan di daerah, tapi orang-orang nggak ngerti, orang-orang nggak tahu, dan orang-orang tidak menarik untuk akhirnya masuk ke dalam sana. Nah, dari visit Sumeneb ini sebenarnya perlu diperbaiki, konsepnya perlu dijelaskan secara matang sehingga semuanya akan memberikan dan menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Belum lagi tentang sejarah-sejarah kerajaan kita. Kalau rasa-rasanya sekarang ketika kita masuk ke Sumeneb, kita tidak melihat bagaimana kemudian kita menjadi salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Gak lihat gitu. Meskipun kita punya satu tempat di mana di sana satu-satunya yang kemudian pendopo masih ada dari zaman-zaman dahulu kala misalnya. Tapi kita tidak bisa melihat itu dan kita tidak bisa merasakan itu. Tidak seviral itu. Meskipun pada akhirnya memang viral tidak terlalu baik karena menjadi FOMO. Gak apa-apa. Tapi dalam satu posisi, visit Sumeneb ini juga perlu diperbaiki. Belum lagi tentang bagaimana kemudian situs-situs sejarah di Sumeneb ini juga tidak terawat. Ya ada memang, tapi perawatannya kan ya gitu-gitu aja gitu. Nah, itu yang kemudian juga perlu ditata kembali. Sehingga akhirnya situs-situs ini tidak menjadi tempat-tempat mistis atau berbagai macam warisan sejarah itu pada akhirnya hilang gitu kan. Kita bukan ingin menjadikan berbagai macam situs-situs sebagai tempat yang angker, tempat yang mistis, tempat penghambaan, bukan. Tapi agar ini dirawat dan semuanya bisa paham tentang sejarah kita ini semua, dan kita juga bisa bangga dengan sejarah-sejarah itu. Kalau pada akhirnya kita melihat bagaimana kemudian semua kekayaan alam kita, budaya kita, dan itu tidak dimanfaatkan dengan baik, pada akhirnya ini akan menjadi suatu kekayaan yang percuma dan sia-sia. Karena kita tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Dan disitulah yang kemudian perlu diperbaiki dari visit Sumeneb. Ini penting agar kemudian akhirnya semuanya mendapatkan dampak. Karena selama ini kita tahu bagaimana kemudian pulau dinarasikan oleh lawan debatnya sebagai tempat pembuangan ASN, sebagai tempat pembuangan pejabat. Ini kan sangat menyakitkan bagi pulau gitu kan. Kayak kita ini sebenarnya dianggap atau enggak gitu. Ini kan yang perlu kemudian dilihat. Dan selama ini 5 tahun setelahnya, dengan berbagai macam evaluasinya, saya rasa Mbak Wozi juga sudah mendengar semua itu. Tapi kesempatan 5 tahun ke depan ini perlu dimanfaatkan dengan baik, sehingga semua hal yang kemudian dilakukan tidak hanya menjadi proyek-proyek saja, tapi juga berdampak bagi masyarakat-masyarakat sekitar. Karena kalau sebenarnya kita ingin menjadi kota dunia, ingin dikunjungi oleh banyak orang, kita ini kurang apa sebenarnya? Hotel sudah bagus ya kan? Sudah bagus hotel di Sumeneb itu. Kurang apa gitu? Secara fasilitas tempat tinggal misalnya sudah oke. Tapi dalam satu posisi konsepnya belum selesai,
dan berbagai macam penyampaian-penyampaian atau sound governance-nya itu belum sampai kepada telinga-telinga seluruh dunia. Jadi kalau Pulau Sumeneb ini bisa maju, maka Kabupaten Sumeneb juga akan maju. Kalau kota Kabupaten Sumeneb ini maju, maka Madura itu juga akan maju. Karena kita ujung timur gitu. Dan ini Sumeneb akan menjadi berkah bagi kabupaten-kabupaten yang lain kalau kita menjadi kabupaten yang maju. Dan 3 kabupaten lainnya itu akan mendapatkan dampak dari kemajuan yang dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Lah, hal inilah yang kemudian perlu dilakukan. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang bangga dengan sejarah, kita menjadi orang yang berpakaian secara budaya, tapi tidak pernah merawat budaya kita, tapi tidak pernah merawat situs-situs sejarah kita. Sehingga ini perlu diperhatikan, dan selamat kepada Bapak Ahmad Fauzi dan Kiai Imam Hashim. Kolaborasi nasional religius yang disampaikan ketika debat, semoga tidak hanya menjadi satu kalimat atau kata, tapi juga berdampak dan memegang prinsip al-muhafadzatu ala qadim sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi semua budaya kita yang kita miliki, semua kekayaan alam kita yang kita miliki, itu terus dirawat dan dikembangkan dengan hal-hal baik, dengan hal-hal baru yang lebih baik. Tapi jangan pernah lupakan berbagai macam budaya-budaya yang telah dimiliki. Kita tahu bahwa memang arus globalisasi begitu cepat merubah berbagai macam hal di daerah kita. Tapi jangan sampai budaya kita hilang, kekayaan kita hancur, dan semuanya menjadi sia-sia dan tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dan hal inilah yang kemudian perlu diperhatikan. Jadi ke depan saran saya Bapak Fauzi, jangan terlalu muncul di media wajah-wajahnya, tapi biarkan keindahan Sumeneb itu hadir dan muncul di setiap generasi. Sehingga sejarah warisan budaya kita, kekayaan alam kita tidak menjadi cerita dan kebanggaan sejarah, tapi juga hidup dan lahir pada hati setiap generasi, dan generasi berikutnya. Jadi selamat dan semangat untuk kemudian menjadikan Sumeneb hebat bermartabat. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kapan bosku.